Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakira Yuliandini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Riau jurusan akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi literasi digital guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja, yaitu apa itu literasi digital? Secara sederhana, literasi digital merupakan kemampuan untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital dengan bijak. Jika mengacu pada buku materi pendukung Gerakan Literasi Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, definisi dari literasi digital ialah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari materi pendukung literasi digital Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 8 elemen untuk mengembangkan literasi digital, yaitu yang pertama kultural, yaitu merupakan kemampuan untuk memahami berbagai konteks dalam dunia digital. Lalu yang kedua kognitif, yaitu daya pikir dalam menganalisis dan menilai konten. Lalu yang ketiga konstruktif, yaitu menciptakan ulang sesuatu dengan ahli dan aktual. Yang keempat komunikatif, yaitu paham bagaimana sistem jaringan komunikasi digital. Lalu yang kelima percaya diri dan bertanggung jawab. Lalu yang keenam melakukan hal baru dengan cara kreatif. Lalu yang ketujuh kritis dalam melihat konten. Dan yang kedelapan bertanggung jawab secara sosial. Jadi, literasi digital ini tidak hanya mencakup pada kemampuan mencari dan membaca informasi dari media digital saja, tetapi dibutuhkan pula suatu proses berpikir secara kritis untuk mengevaluasi, menggunakan, dan memanfaatkan informasi yang didapat dari berbagai sumber digital secara benar, cermat, beretika, dan penuh tanggung jawab. Lalu, kenapa sih literasi digital itu penting? Literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Lalu yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lebih lancar. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Selanjutnya, apa sih manfaat dari literasi digital itu sendiri? Manfaatnya itu ada banyak sekali, mulai dari mendapatkan berita terkini secara real time, menghemat waktu dan biaya saat mencari informasi, terhindar dari konten internet yang negatif, dan masih banyak lagi. Berikut adalah manfaat dari literasi digital menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Adapun manfaat literasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat waktu. Karena mencari referensi di internet dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, lebih hemat biaya. Karena banyak web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Lalu yang ketiga, dapat memperluas jaringan karena menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Yang keempat, dapat membuat keputusan yang lebih baik, yaitu mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Lalu yang kelima, belajar lebih cepat dan efisien karena mencari artikel tertentu menggunakan aplikasi KBBI secara daring. Yang keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat, yaitu mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Dan yang ketujuh, ramah lingkungan, karena dapat menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Lalu yang kedelapan, memperkaya keterampilan, yaitu karena membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Selanjutnya, tantangan. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia ialah masih adanya kesenjangan atas pada garis kemiskinan, tinggal di pedesaan, berusia lanjut, dan penyandang disabilitas. Tantangan lainnya ialah berdasarkan data dari Japedi pada tahun 2018, pendidikan literasi digital mayoritas masih dilaksanakan pada level perguruan tinggi. Padahal mayoritas pengguna aktif internet tidak hanya pada perguruan tinggi saja. Lalu data dari Kemenristek-Dikti menyebutkan jumlah total mahasiswa di Indonesia hanya 6,9 juta jiwa atau 5% dari keseluruhan pengguna internet. Artinya masih banyak di luar angka tersebut yang membutuhkan pendidikan literasi digital. Bagi mereka yang belum menggunakan internet, hambatan terbesarnya berdasarkan data dari Kementerian Kominfo tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, tidak tahu cara menggunakan teknologi. Lalu yang kedua, tidak tertarik atau tidak merasa perlu menggunakan karena tidak melihat fungsi internet. Lalu yang ketiga, karena mahalnya biaya. Kesempatan yang tidak berimbang ini seringkali disebut dengan kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu sendiri didefinisikan sebagai kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis pada level sosial ekonomi yang berbeda terkait dengan peluang mereka
dalam mengakses TIK dan penggunaannya untuk berbagai kegiatan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital ialah usia, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan. Berikutnya peluang. Media digital sangat memungkinkan adanya peluang, seperti meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengapa literasi digital itu rendah. Kemampuan literasi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan literasi baca tulis, yakni kemampuan membaca, menulis, mencari, menganalisis, mengolah, dan membagikan teks tertulis. Sayangnya, performa Indonesia di bidang literasi baca tulis termasuk rendah. Berdasarkan hasil dari survei Program for International Student Assessment 2018, Indonesia menempati peringkat 71 dari 79 negara. Dipaparkan bahwa hanya 30% peserta didik yang menunjukkan setidaknya kemampuan level 2 dibandingkan dengan 77% peserta didik di negara-negara anggota OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, salah satu faktor penyebab rendahnya literasi masyarakat Indonesia adalah karena kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini. Padahal literasi digital perlu diasah sejak dari pendidikan dasar. Lalu mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada di sekolah-sekolah juga belum optimal dalam meningkatkan literasi digital. Selain itu, Indonesia memiliki tantangan struktural, yaitu karena ketimpangan akses internet antar daerah. Selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital di masyarakat? Ada 3, yaitu yang pertama dengan meningkatkan fasilitas publik yang mendukung literasi digital, lalu yang kedua melakukan pengadaan pelatihan dan kegiatan literasi digital di masyarakat, lalu yang ketiga melakukan sosialisasi penggunaan internet yang benar dan keberadaan UU ITE. Lalu selanjutnya, pentingnya literasi digital dalam perusahaan. Literasi digital juga berperan penting dalam perusahaan. Saat ini, industri dipengaruhi oleh keterampilan digital. Banyak perusahaan bersaing satu sama lain dalam hal penerapan digital. Penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan melatih karyawan jika ingin perusahaannya menjadi kompeten secara digital. Tanpa pelatihan digital yang sesuai, kemungkinan besar karyawan hanya akan merasa tidak termotivasi atau bahkan bekerja kurang optimal bagi perusahaan. Kesimpulan dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan betapa penting dan urgennya kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat untuk menghadapi abad ke-21 yang serba digital ini. Karena dengan adanya literasi digital, diharapkan masyarakat khususnya di generasi muda dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan media digital yang ada secara cerdas, bijak, dan produktif. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif yang ada di internet. Dengan adanya kemampuan dalam literasi digital, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan baca dan tulis secara tradisional saja, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi dan keterampilan analitik yang melibatkan media digital dalam mencari dan menggunakan informasi yang didapat secara bijak untuk menunjang kehidupan sehari-harinya. Jadi, marilah bersama-sama turut membantu pemerintah dalam mengkampanyekan budaya literasi digital di Indonesia meskipun dengan cara yang paling sederhana. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.